Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kembali lagi di seri konstan coding instan. Jadi kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengupload data ya, atau mengupload foto. Nah, jadi kemarin pada video sebelumnya kita sudah membuat CRUD, yaitu create data ya, atau tambah data pada sistem. Kemudian ada tampil data, yaitu read, kemudian ada update, dan ada bagian delete ya, atau hapus. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba membuat upload gambar dari contohnya ini buku ya. Jadi kita coba tambahkan upload gambar dari bukunya ya. Oke, nah sebelumnya kita coba menambahkan satu kolom lagi pada kolom bukunya ya. Jadi di sini ada kolom kode buku sampai dengan sinopsis. Jadi kita akan coba tambahkan satu kolom lagi pada tabel buku ya. Nah, ini kita pilih struktur, kemudian kita tambahkan setelah sinopsis juga boleh ya. Jadi kita tambahkan setelah sinopsis. Kalau kalian mau menambahkan di setelah tahun after THN ya. Oke, kita pilih go, kemudian kita tambahkan namanya foto ya. Tipe datanya kita buat saja varchar. Ini kita buat 50. Kemudian kita coba, atau ini gambar ya, gambar save. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi sekarang kolomnya sudah bertambah ya, ada kolom gambar. Nah, jadi nanti di kolom gambar ini akan menampung data berupa nama gambar yang mau di-upload ya. Oke, kita kembali ke bagian codingnya. Jadi nanti kalau misalkan kita tambah data, nah di sini kita tambahkan satu lagi untuk upload gambar ya. Atau biar lebih fokus ke pembahasan tentang upload gambar, kita coba buatkan satu file yang khusus memproses perintah upload gambar ya. Jadi nanti teman-teman boleh tambahkan di sini juga boleh ya. Nah, sekarang kita silahkan buka editornya ya. Kita ke bagian editor. Nah, untuk memanipulasi lah ya, atau mengakal-akali caranya, jadi kita tambahkan saja di bagian sini ya. Misalkan nanti kita coba tambahkan tombol, kita buat tombol upload gambar gitu ya, atau tambahkan gambar. Nah, tambahkan gambar ya. Oke, jadi kita buka file. Nah, nanti konsepnya sama seperti edit. Jadi ketika diklik tombol tambahkan gambar, maka nanti akan sama halnya dengan edit data, yaitu dengan kode KB001. Nah, itu yang diedit dan kita upload gambarnya ya. Oke, kita kembali ke editor, kita buka file buku underscore view VW. Nah, jadi di sini terlebih dahulu kita tambahkan dulu linknya ya. Kita coba tambahkan link atau tombolnya ya. Oke ya, kita coba buat. Nah, di sini kita coba tambahkan tombol yang sama, namun linknya kita ubah, tampilkan pada indeks, yaitu pada yang ditampilkan adalah halaman upload gambar ya. Upload gambar. Oke, atau ini add gambar. Nah,
seterusnya kode buku oke. BTN-nya ini kita coba pakai, kita ubah sedikit warnanya biru, kemudian ini hijau ya. Coba kita pakai sukses, saya refresh dulu, nah seperti ini ya. Nah kita coba ubah, kita coba pakai image ya, iconnya. Nah seperti ini untuk menambahkan gambar ya. Nah, jadi kalau diklik nanti dia ke arahnya ke bagian form, tambah gambar atau upload gambar. Oke, nah sekarang langkah berikutnya kita coba buat nama case pada pack ya. Silahkan buka file page.php, kita coba tambahkan satu case name baru ya. Nah ini tadi add gambar, ini kita coba buat upload gambar. Nah nanti filenya kita simpan tetap di sini ya, buku underscore gambar ya, buku gambar bukan buku gambar ya, upload gambar, nama filenya buku gambar. Jadi biar ini seragam buku-buku. Nah ini file yang memproses bagian upload gambar ya. Oke, silakan buat file baru pada ini folder gambar folder data buku, new file ya, buku underscore gambar .php. Oke, filenya sudah jadi. Nah ini kita ambil saja dari tampilan input atau form input, silahkan blok atau Ctrl A, Ctrl C, copy, paste di bagian buku underscore gambar ya. Oke, kita simpan dulu, kita coba refresh, kita coba klik tombolnya berhasil nggak ya. Oke, ini add gambar udah diarahkan ya. Kemudian kita ke 2 juga udah diarahkan ke KB02. Nah sekarang kita coba, ini kita ambil seharusnya dari update ya. Nah dari update karena sudah langsung memilih file yang mau di upload ya. Misalkan kita pilih ini berarti yang terpilih KB001. Nah sama halnya dengan edit ya. Nah kita coba langsung ambil dari file edit ya atau update. Nah silakan buka file buku underscore up atau update, ini Ctrl A, Ctrl C, paste di bagian file buku underscore gambar tadi ya. Nah saya rasa ini lebih gampang kita ambil dari file update bukan dari file tambah ya. Coba saya pilih dulu upload. Oke, ini KB01. Nah jadi nanti ini tampilannya ya. Jadi kita coba hapus yang tidak perlu kita pakai ya. Nah ini kategori buku nggak perlu lagi ya. Kita langsung aja ke bagian gambar yang mau diupload. Nah jadi ini kita coba hapus dari kategori buku sampai dengan sinopsis, kita coba hapus ya. Kita cari inputan formnya dari sini ya, kategori buku, kita coba hapus sampai dengan sinopsis. Nah sisanya seperti ini. Oke. Nah jadi yang paling penting pada upload file atau gambar adalah formnya kita atur dulu. Formnya kita coba agar mengenal file bahwasanya itu adalah inputan file, bukan inputan berupa teks ya. Kalau inputan berupa teks maka form action method ini aja udah cukup ya. Nah kalau misalkan dia bentuk yang mau di insert itu adalah file atau gambar, maka tambahkan jenisnya ya, jenis datanya multi part form garis data. Nah ini jangan sampai salah, ada banyak teman-teman yang hilaf, dia tulis from ya, nah salah ya, tidak terbaca seperti itu, harusnya form ya. Oke, nah ini selesai. Jadi yang paling penting itu adalah ini form yang mengirimkan datanya nanti. Nah kemudian ini tidak perlu kita ubah agar kita tahu yang mana yang mau kita edit ya, yang kita upload ya. Ini kode bukunya udah sesuai,
Kemudian perlu juga kita tambahkan judul buku ya. Ini judul buku. Nah, ini kita hapus saja, kita ganti jadi sama seperti yang di atas. Ya, judul buku. Nah, ini kita coba gunakan H3 ya, atau H5 ya. Lebih kecil dari kode. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Jadi kode buku yang mau diupload adalah kode bukunya KB01, judulnya ini. Nah, sekarang nanti kita tambahkan di bawahnya form uploadnya, ya, inputan uploadnya. Oke, ini kita copy saja, paste ke bawah. Ini kita ganti namanya upload gambar. Nah, seperti ini. Kemudian inputannya sama, kita ambil aja biar tidak perlu edit-edit lagi ya, kita ambil dari sini tipenya. Nah, ini tipenya harus file, bukan lagi teks ya. Jadi tipenya harus file, menandakan itu yang mau di insert adalah tipenya file ya. Name-nya ini kita ubah aja, tidak usah pakai abjad lagi, kita coba buat gambar ya, name-nya gambar. Seterusnya ini value-nya kita hapus saja. Oke, ini kita hapus. Kemudian ini tidak perlu saya rasa ya. Atau boleh deh pilih gambar ya. Oke, selesai untuk tampilannya, kita coba refresh. Nah, jadi bentuknya seperti ini untuk yang pilih gambar tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini tipe file ya. Oke, ini saya rasa ini kita coba buat upload ya. Upload data. Nah, seperti itu ya. Ini kita buat name-nya upload. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, udah sesuai. Nanti kita pilih gambar yang mau kita upload ya. Nah, seperti itu. Oke ya, tampilannya sudah selesai. Kita coba buat prosesnya ya. Kita coba buat prosesnya. Nah, di sini yang di-insert adalah hanya ini ya, hanya inputan file ya. Ketika tombol uploadnya ditekan, maka akan diproses, dibaca prosesnya. Nah, ini disesuaikan ya. Disesuaikan dengan name-nya. Ini upload, maka di atas juga harus upload, sama seperti yang kemarin ya. Oke, upload. Nah, ini tetap ya, karena akan mengambil diedit berdasarkan kode buku, name-nya adalah A, maka ini tetap ya. Judul tidak ada lagi, kita hapus. Sinopsis juga tidak ada, kita hapus. Kita sisakan satu. Ini kita kasih namanya gambar. Ini juga gambar. Nah, untuk sementara seperti ini logikanya ya. Jadi data ini yang kita isikan di sini akan dikirim namanya melalui pos ya. Name-nya adalah gambar. Nah, tapi beda halnya dengan upload ya. Pada upload ini akan sedikit berubah ya, karena fungsi dari upload berbeda dengan insert ya, perintahnya. Nah, sekarang kita coba pada upload itu yang paling penting adalah kita kenalkan dulu ya. Kita kenalkan dulu ekstensi yang diperbolehkan ya. Ekstensi yang diperbolehkan. Nah, ini kita kasih nama variabelnya ekstensi yang diperbolehkan ya. Ekstensi kita buat oke gitu aja ya, ekstensi oke sama dengan kita array. Nah, ini yang dibaca adalah ekstensi yang diperbolehkan. Nah, jadi artinya ekstensi file yang bisa diupload adalah yang JPG ya, atau JPEG. Nah, jadi selain dari situ tidak bisa ya. Kemudian PNG. Kalau teman-teman mau menambahkan GIF, tampilan tipe gambarnya adalah GIF,
silakan saja buat GIF. Atau misalkan mau bukan upload gambar tapi upload file, maka tinggal ubah saja ini sesuai dengan ekstensi file, misalkan PDF ya. Atau ekstensinya ada lagi yang dibolehkan, misalkan TXT, atau misalkan yang diperbolehkan adalah Microsoft Word ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, itu terkait tentang ekstensi file yang diizinkan ya. Oke, kita cukup 3 saja, JPG, JPEG, dan PNG. Oke, kita tutup titik koma. Nah, ini saya buat dokumentasi aja ya. Ini yang pertama adalah, atau di sampingnya, ekstensi file yang diperbolehkan. Oke, kemudian kita coba menangkap nama filenya. Nama filenya ya. Nah, ini nama file. Ini karena itu yang mau disimpan ya. Kita coba tangkap nama filenya pakai variabel files. Ini sudah bawaan dari codingnya ya. Nah, kita ambil file. Nah, ini filenya adalah bentuk dari metodenya, postnya tadi adalah tipenya adalah file ya. Nah, di sini kita ganti jadi variabel file, name-nya gambar ya. Maka di sini gambar. Nah, ini yang saya maksud tadi, menggantikan ini ya. Nah, jadi ini kita tidak perlu lagi karena sudah diwakili oleh ini. Bentuknya file, nama name-nya, index name-nya adalah gambar. Ini bentuknya post ya. Index name-nya adalah gambar. Jadi ini kita tidak pakai. Ini kita hapus saja. Sudah digantikan dengan ini ya. Nah, ini saya kasih dokumentasi mengambil nama inputan ya. Oke, kemudian mengambil nama file melalui inputan. Kemudian kita coba di bagian file tentunya, contoh ya, misalkan penamaan file itu ada gambar.jpg seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti yang terupload adalah seluruhnya ya. Nah, maka ini perlu kita pecah dengan fungsi explode ya. Kita pecah dengan fungsi explode. Nah, ini kita coba simpan ke dalam variabel explode. Nah, apa yang mau diexplode? Yang diexplode, tulisannya salah ya. Ini explode, nah, XP aja, XPL. Nah, seperti ini, explode. Yang kita mau explode adalah yang kalau ketemu tanda titik. Nah, jadi nanti ini ada tulisan. Begitu dia tekan tombol upload, maka akan dikirimkan nama file ini tadi. Maka ini otomatis nilainya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti dia diexplode atau dipecah. Kalau ketemu tanda titik dari file yang diupload tadi, berarti nama file ya, maka pisah ya, explode. Nah, itu maksudnya ya. Pisahkan nama file dan ekstensi. Oke, kemudian ini kita coba beri lagi variabel. Nah, jadi nanti seluruh namanya, tulisan namanya yang sudah diexplode atau sudah dipecah, kita akan ambil yang bagian terakhir ya, berarti ekstensi ya. Jadi nanti setelah dipecah tulisan gambar ini tadi titik JPG, maka ini akan dipecah. Kalau misalkan ketemu titik dipecah, maka ada dua. Nah, seperti ini, ada dua name. Name mana yang mau diambil? Nah, gitu ya. Kita mau ambil name yang ekstensinya untuk mengenal itu ekstensinya sesuai atau tidak ya. Oke, ini kita coba tuliskan ekstensi ya. Nah, setelah dipecah simpan ke dalam ekstensi. Yang diambil adalah bagian dari variabel explode tadi ya.
Maka di sini kita coba buat str to lower. Ini artinya untuk fungsi mengubah ke dalam tulisan kecil ya. Jadi nanti kan misalkan ada tuh gambar yang tulisan ekstensinya JPG huruf besar, ada yang seperti ini gitu ya. Jadi nanti dia otomatis diubah ke tulisan kecil, misalkan JPG, nah gitu ya. Udah otomatis, walaupun nanti huruf besar akan diubah ke huruf kecil. Nah, yang mana yang mau diambil? Yang bagian akhir dari variabel explode ya. Oke, maka itu sebagai ekstensi ya. Oke, sekarang nah ini kita tandai mengambil ukuran mengambil ekstensi file ya. Kemudian variabel satu lagi ukurannya. Nah, ini ukuran sama, kita pakai file juga sama seperti yang di atas. Kalau ukuran berarti size, ini sudah bawaan dari PHP-nya ya. Nah, di sini ada nama file. Oh, di sini ada ketinggalan ya. Ini ada name. Jadi kita ambil name-nya. Nah, ini kita ambil ukurannya. Berarti kita tambahkan satu lagi gambar size-nya yang diambil ya. Jadi ini untuk index name dari inputan. Ini adalah yang sudah bawaan dari PHP-nya ya. Name-nya, name dari yang diupload tadi ya. Nah, kalau ini ukuran dari yang diupload tadi. Oke. Mengambil ukuran file. Oke, kemudian nah di sini kita simpan sementara file sementara, kita buat aja file tmp file files, kemudian namanya gambar, dan ini kita coba ambil tmp name-nya ya. Oke. Nah, kemudian ini kita biarkan saja yang seperti ini. Nah, ekstensi sudah, name sudah. Oke, saya rasa cukup. Nah, kita buat kondisi jika in array. Kenapa in array? Karena nanti kita ada banyak kondisi ya, berdasarkan variabelnya. Misalkan jika ekstensi, ini ekstensi dan ekstensi OK-nya itu adalah nilainya true, maka ya, kalau sesuai dia bilang, ini saya tulis dokumentasinya, jika ekstensi sesuai dan diperbolehkan, maka jalan perintahnya ya. Nah, maka jalan perintahnya. Nah, ini kita buatkan dulu di sini perintah berhasilnya ya. Nah, berhasilnya di sini. Nah, yang tidak berhasilnya kalau misalkan ekstensinya tidak sesuai, else. Jika ekstensi tidak sesuai, maka muncul pesan echo ekstensi file tidak diizinkan. Oke, tanda seru. Nah, oke, sekarang kita buat yang berhasilnya. Kalau berhasil ada lagi kondisi baru. Nah, maka jika berhasil nih, maka diproses. Nah, ternyata muncul lagi kondisi baru jika ukurannya
lebih kecil sama dengan, ini kita buat apa ya, kita coba lihat dulu. Nah, ukurannya nanti bisa kalian sesuaikan ya. Nah, ini saya buat MB ya, MB. Nanti saya buat di sini. Jika ukuran lebih kecil atau sama dengan 1 MB ya. Nah, ini dia. Nah, maka boleh diproses. Nah, ini boleh diproses. Jika tidak, oke, kita buat dulu di sini kondisi jika tidak, else. Kita buat muncul pesan ukuran file terlalu besar. Nah, ini tutupnya ya. Ini biar jangan tumpang tindih nanti, atau misalkan kita lupa penutup yang satu lagi mana gitu ya. Jadi lebih baik buatkan dulu posisi yang statement kalau salah ya. Nah, ini statement benarnya. Oke. Nah, jadi jika ukuran sesuai, maka akan dilakukan proses input ya, atau insert data. Nah, kalau sesuai, jika sesuai, ukuran sesuai, maka pindahkan move uploaded file. Nah, pindahkan filenya. Nah, tadi filenya begitu proses upload itu ditekan, ini ada fungsi file tmp, ini menyimpan sementara pada sistem komputer kita ya. Maka kita panggil dulu file tmp. Nah, kemudian destination berarti tujuan foldernya, kita mau arahkan filenya tadi dipindahkan kemana ya, dipindahkan kemana. Nah, sekarang ini kita belum ada filenya, foldernya atau destinasinya, maka terlebih dahulu kita buatkan dulu ya. Kita buatkan dulu. Nah, kita buat di luar saja. Berarti di sini new folder. Ini kita buat untuk upload file ya. Foldernya upload underscore file. Maka di sini destinasinya tanda kutip upload file, kemudian slash ya. Nah, slash dan nama dari nama filenya. Nah, tadi nama filenya sudah disimpan di sini. Maka ini kita tulis variabel nama file ya. Jangan lupa titik untuk menghubungkan variabel dengan tulisan ya, sifatnya string ya. Oke. Tutup titik koma. Nah, ini saya kasih keterangan, maka pindahkan file ke folder tujuan atau folder upload. Oke. Nah, setelah dipindahkan, kemudian kita coba, nah berarti udah dipindahkan ke dalam folder, kita coba masukkan ya SQL, kita coba MySQL query, koneksi sama seperti biasa, insert into tabel buku ya, value apa yang mau diinsert ya, insert, ya, harusnya bukan insert tapi update nih, update buku set. Kita mau set, tadi yang kita mau set adalah ini ya, kolom gambar. Saya mau set kolom gambar, nilainya adalah yang di upload. Berarti yang di upload tadi nama file. Nah, seperti ini ya. Kemudian where, yang mana kode buku ya. Nah, ini kode buku. Oke, salah. Kode buku yang dipilih ini ya. Maka kutip satu variabel kode. Oke, tutup.
Nah, jadi nanti jika ekstensinya diizinkan, maka ini yang akan dibaca. Kondisi baru yaitu kalau ukurannya sudah sesuai, maka diupload lah ya file tadi dan di insert name-nya ke dalam database. Jadi yang tersimpan nanti di sini adalah nama filenya dan yang tersimpan di dalam folder adalah filenya ya. Oke, saya rasa itu saja. Kita coba. Nah, ini berarti tidak dipakai ya. Ini kita hapus. Ini tidak dipakai. Nah, ini tidak dipakai. Ini biar lebih bagus. Nah, ini kita cobakan buatkan seperti ini. Ada pemberitahuan. Nah, seperti ini. Oke, tutup. Pakai alert ya. Script. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, yang ini kalau berhasil kita pindahkan saja. Nah, seperti ini. Ya, jika SQL-nya benar, maka data berhasil atau gambar berhasil di-upload. Kemudian setelah berhasil diarahkan ke view ya, ke view saja. Nah, ini saya rasa perlu juga ya. Kita kembalikan ke view buku nih semua. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya. Oke. Selain itu oke, saya rasa sudah. Kita coba refresh. Kita coba kembali dulu ke tampil data. Kita coba upload yang KB002 ya. Upload. Kita pilih gambar yang mau diupload. Nah, ini sudah saya coba tadi download nih. Nah, ini ukurannya adalah 25 ya, 25 KB, berarti bisa ya di bawah MB ya. Kemudian ekstensinya JPG, huruf besar ya. Oke, pilih. Kemudian upload. Gambar berhasil diupload. Oke, berarti berhasil ya. Nah, ini dikembalikan ke tampil. Coba kita cek browse database-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Datanya sudah masuk. Contoh cover.jpg. Nah, ini yang saya maksud tadi sudah di string to lower ya. Tulisannya huruf kecil ya. JPG-nya huruf kecil. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian kita coba lihat filenya sudah di move atau belum. Nah, ini foldernya kita klik. Nah, ternyata sudah masuk ya. Kalau kita klik ini gambarnya. Nah, jadi sudah berhasil pindah dan sudah berhasil ditambahkan. Oke ya, sudah berhasil ditambahkan. Sekarang bagaimana menampilkan hasil dari uploadnya ya. Jadi kita coba buka dulu cover buku. Nah, kita coba ambil satu lagi ya. Kita coba. Nah, ini contoh. Terlalu besar ya. Oke, nggak apa-apa deh. Save. Contoh 2 ya. Oke, contoh 2. Save. Oke. Nah, sekarang kita coba pilih yang ini yang belum ya. Kita pilih. Nah, contoh 2. Oke, pilih. Upload. Oke, berhasil. Nah, kita coba lihat. Oke, contoh 2 sudah berhasil masuk. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini juga sudah ya, filenya sudah dipindahkan. Oke, berarti upload kita kali ini berhasil ya. Nah, sekarang sekaligus saja kita bagaimana cara menampilkan gambarnya. Nah, kita akan coba tampilkan gambarnya di sini saja ya.
di sini atau di depannya. Nah, terserah teman-teman mau diletak di mana. Nah, ini tampilannya kita coba kurangi saja ya, kita coba kurangi saja. Tampilannya ada kode buku, judul, gambar, sinopsis gitu aja deh ya. 1, 2, 3 sama gambar. Nah, nanti untuk agar bisa melihat keseluruhan kita buat tambahkan satu lagi detail. Nah, nanti kita akan bahas detail pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita coba tampilkan. Kita tampilkan di view ya. Kita buka file view. Nah, di sini yang saya maksud tadi, saya akan hapus kategorinya, saya hapus, pengarangnya saya hapus, penerbit juga, tahun juga. Ya. Nah, ini kita hapus, atau kita hapus sampai sini deh. Penerbit 3 aja ya. Nah, tahunnya kita ganti jadi gambar ya, gambar, gambar atau ya gambar deh. Oke, atau ini kita pindahkan ya, Ctrl Shift, kemudian tanda panah bawah. Oke, ini di bawah. Ini juga sama, ini kita tidak pakai. Oke, kemudian di bawahnya kita tambahkan record baru dengan name array-nya, index name-nya gambar. Nah, sekarang sampai sini dulu, kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul gambar. Ini nama filenya. Nah, ini nama filenya ya yang tampil, karena di sini datanya cuma nama file saja. Tapi Pak, saya mau menampilkan gambarnya gitu ya. Maka kita pakai fungsi HTML saja untuk menampilkan gambar, yaitu pakai tag elemen image, img. Nah, img src. Nah, img src yang dicari tentunya nama file ya. Maka di sini yang dicari adalah nama filenya. Nama filenya dari mana? Nama filenya dari nama recordnya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini nama recordnya. Berarti itu yang menampilkannya ini, record ini, gambar. Nah, namanya dipanggil, kemudian dia cek namanya berada di mana, dalam folder. Maka kita tuliskan foldernya. Upload underscore file, nama folder slash ya, nama folder kemudian nama file ya. Oke, kita coba refresh. Nah, tuh muncul ya. Nah, biar lebih rapi kita coba kecilkan ya. Gambarnya kita coba kecilkan. Nah, tinggal teman-teman tambahkan aja di sini. Ini ALT-nya boleh dikosongkan saja atau dihapus. Ini kita coba buat ukurannya ya, width. Lebarnya kita coba buat width-nya sama dengan ini 200 px ya. Saya rasa cukup 200 px. Kita coba refresh. Nanti kalau misalkan terlalu kecil, nah ini ya 200 px ya. Kalau mau dikecilin lagi, bisa ya. Kita coba kecilkan lagi. Kita coba pakai yang 100. Nah, refresh. Nah, ini kalau misalkan cukup sekecil ini boleh ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini gambarnya kecil. Gambarnya persegi ya. Persegi panjang ya, tidak seperti ini. Kita coba ubah saja dulu. Kita coba ubah. Ya, ini kita sesuaikan lah ya. Oke, saya coba ubah dulu. Oke, kita coba ubah. Oke, berhasil. Nah, ini sudah ya. Oke, ini sudah. Nah, jadi seperti itu untuk menampilkan gambar ya. Jadi kita sudah berhasil mengupload gambar dan sudah tampil ya. Seperti itu caranya, cukup mudah ya. Silakan teman-teman ulangi saja. Mana pemahamannya tadi, yang penting adalah formnya ya, ada end type, multipart atau form data, kemudian inputannya tipenya file, nah dia bentuknya file, kemudian prosesnya ada tambahan sedikit untuk pengenalan bagian dari gambar ya. Jadi bagian dari gambar itu perlu dikenalkan dulu masing-masing variabel ya. Kemudian ini proses, jika sesuai seluruhnya maka proses uploadnya ya, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat dulu.
Nah, ini sudah berhasil kalau di upload seperti ini ya. Nah, jadi kalau mau lebih bagus nanti teman-teman boleh tambahkan di sampingnya misalkan ya. Jadi gambar sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Atau teman-teman mau buat misalkan ada data ini, misalkan saya coba tambah kode buku misalkan KB 003, judul bukunya belajar HTML, kategorinya 2, pengarang, penerbit. Buku ini membahas tentang simpan. Pasnya nggak? Oh. Oke, bermasalah. Mungkin karena ditambah tadi kolom ya. Nah, jadi ini ada beberapa masalah karena kita tadi tambahkan satu kolom. Nah, di kolomnya ini di database-nya kita coba set gambarnya, ini kita change, kita ganti defaultnya, nullnya. Ini nullnya kan awalnya tidak boleh kosong ya. Jadi kalau tidak boleh kosong tuh wajib diisi pas proses insert. Maka secara tidak langsung query di bagian insert ini juga harusnya ada ya. Nah, jadi ada dua pilihan. Yang pertama boleh ini kita tambahkan 0 seperti ini, kosong ya. Jadi defaultnya itu kosong gambarnya ya. Atau misalkan ini kita coba edit, change, kemudian nullnya kita checklist, artinya boleh kosong gitu ya. Nah, jadi nanti pilihan kalian coba ya. Ini kita nulkan, artinya kalau nggak diisi boleh gitu ya. Nah, tadi kalau nullnya no berarti wajib diisi. Oke, atau codingnya di bagian query-nya kalian tambahkan. Nah, misalkan ini kalian tambahkan nilainya, kalian ketikkan saja misalkan default titik JPG gitu ya. Nah, default titik JPG. Nanti kalau misalkan kita simpan, maka ini nanti otomatis terisi default titik JPG ya. Nah, ini saya cobakan. Kita coba KB 003, judul buku, kategori, pengarang, kemudian penerbit, tahun, buku ini, simpan. Nah, ini berhasil ya. Nah, oke, kita coba tampil. Nah, di sini sudah masuk tapi gambarnya tidak ada ya. Nah, kita lihat di bagian database, ini yang saya maksud tadi, otomatis nilainya jadi default titik JPG. Artinya tidak ada foto atau fotonya defaultnya apa gitu ya. Maka perlu kita tambahkan foto defaultnya. Jadi kita save terlebih dahulu di dalam folder ini, folder upload file, sudah ada gambar dengan nama default titik JPG biar lebih bagus ya. Nah, jadi teman-teman boleh tambahkan, kita coba cover buku no image ya. Atau no image ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nggak ada gambar, yang muncul adalah ini no image ya. Oke, ini saya ambil no image available, simpan dulu. Default titik JPG ya, atau defaultnya. Nah, seperti ini. Oke ya, default ini kita letakkan posisinya di folder. Nah, ini saya cari dulu, copy ya, kita coba letakkan di letakkan di folder sini ya. Nah, ini foldernya. Oke, sekarang sudah ada gambar defaultnya. Jadi nanti sebelum buat sudah ada ini ya. Ini sudah bawaan, gambar bawaannya ya. Default. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Nah, maka di tampilannya juga perlu kita ubah ya. Perlu kita ubah di bagian gambar tadi ini ya. Nah, ini kita berikan kondisi ya. PHP if jika PHP if jika kondisi
data gambarnya sama dengan, ya, jika sama dengan default .jpg, maka jadi jika nama gambarnya sama dengan ini, maka tampilkan echo, ya, echo, tampilkan ini, ya, nah ini, atau ini kita tutup deh, kita tutup PHP-nya biar dia berada di luar HTML, ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini saya copy. Nah, jika nilai recordnya sama dengan default .jpg, maka gambar yang dipanggil adalah default .jpg. Nah, gitu, ya. Selain itu, else jika datanya, atau langsung saja else, ya. Kita tutup dulu, enter dulu. Nah, seperti ini. Maka ini berada di dalam sini, ya. Nah, oke, ya. Saya rapikan, Ctrl A, Ctrl CP, reindent. Oke, seperti ini. Nah, jadi kondisinya jika nilai atau data gambarnya itu sama dengan default JPG, maka ini yang tampil. Kalau berbeda namanya, maka ini yang tampil. Coba kita refresh. Nah, tuh, ya. Jadi yang tidak ada gambar, ini yang muncul. Yang ada gambar, ini yang muncul, ya. Nah, nanti setelah kita pilih upload gambar, misalkan ini saya mau ganti ini, upload, oke. Nah, maka ini sudah ada gambarnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, mungkin itu dulu untuk materi kali ini di coding instan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk upload gambar, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.